Ada hal yang tidak setuju khususnya buat marga Nenggolan itu. Kalau sembarangan kawin tapi nggak ngurusin keluarganya, anak-anaknya, itu saya paling nggak suka itu. Sangat tidak suka. Sudah untung kalian ini dipelihara sama mama dari kecil, diurus, dan kalian bisa bertumbuh dengan baik. Kamu juga harus mengerti, mungkin juga mama itu cukup menderita selama ini, ya kan? Kalian kan masih kecil-kecil, udah ditinggalin papanya, mungkin juga menderita kan gitu kan. Sama mamamu itu, nanti bangun hubungan yang baik. Ada waktunya, tetapi tetap bawa itu di dalam pikiran, ya, di dalam hati yang paling dalam. Bawakan itu di dalam doa dan harus berusaha. Harus berusaha. Kamu yang harus berusaha. Ya. Kamu yang harus berusaha. Nanti ya, temuin mamamu, temuin tulangmu, adik-adikmu, itomu. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh ada dendam di hati, apapun itu. Kalau saya punya kesempatan bicara sama mamimu, sama Inang Borusito itu, pasti saya mau katakan yang paling enak itu memaafkan. Itu juga yang sekali dari tulang. Kenapa dulu dia menjelekkan mama ini luar biasa sangat kan Pak Tua, tapi sekarang kenapa menjadi membela juga? Ya kau juga namanya itonya. Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire, Limson Channel. Sampai hari ini saya masih terfikir dengan kejadian yang menimpa Reftania Nenggolan di Medan. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak berpikir lagi tentang carut-marut yang ada di sana. Akan tetapi bagaimana orang-orang atau keluarga-keluarga muda ini ke depan bisa lebih memahami dan mempunyai sikap hidup yang baik, jangan dendam dan sebagainya. Oleh sebab itu saya berhasil menemukan nomor telepon Reftania dan akan saya telepon dia pagi ini. Dan tadi pagi saya sudah WA sama dia bahwa saya akan ngomong sama dia. Saya akan telepon. Halo Pak Tua. Senang sekali lihat kamu, Inang. Rupanya Borneng ini cantik sekali. Malah, makasih Pak Tua. Iya. Ya, tadi aku lagi di mobil. Aku baru sampai di kantor nih, lihat nih. Saya baru sampai di kantor. Teleponku di kurang baterainya tadi, terpaksa lah saya tinggal. Dah. Jadi, gimana kabarmu? Sehat? Sehat Pak Tua. Sehat ya, sehat. Itu yang penting, Inang ya. Jadi sekarang gimana hubungan dengan mama sama adik-adik? Sudah mulai ada kontak? Nggak ada Pak Tua. Nggak ada ya. Iya. Di sana bapak udamu nggak ada yang bisa komunikasi sama mereka? Orang itu pun nggak mau juga. Mama pun mungkin nggak mau juga terima telepon dari mereka. Nggak mau terima telepon dari mereka. Pak Tua. Egois. Kenapa? Kenapa? Mama ini keras kepala, egois. Keras sekali ya. Iya, nggak mau. Sebenarnya apa yang dia minta itu harus dipenuhi. Iya, gitu ya. Tapi ya kamu dilahirkan dengan orang yang begitu. dan itu harus dianggap sebagai berkat, Inang. Betul. Ya, karena ada hal yang menarik. Kadang-kadang kita kan nggak bisa memilih kita lahir dari mana, ya kan? Dan orang tua kita juga nggak memilih, anakku si Anu nanti jadi Jokowi, jadi SBY gitu, nggak bisa juga. Gitu kan? Nggak bisa milih. Kenapa ini? Halo? Iya, nggak bisa milih. Iya Pak Tua. Jadi itu harus dianggap sebagai berkat. Saya sebagai lawyer banyak
banyak didatangi. Kan semua kalau yang datang ke tempat saya kan yang bermasalah. Iya, Pak. Kalau dia happy-happy, jalan-jalan dia pergi ke Eropa, kemana kan gitu kan? Kalau udah Datangin Pak Tuan ya. iya, kalau sudah bermasalah datang ke saya kan gitu kan? Nah, Iya, Pak. jadi Bapak tua ini tempat masalah nih. Iya, jadi banyak yang bermasalah. Yang lebih parah dari masalahmu itu masih banyak. Ini yang kamu harus tahu dan kamu harus ingat ini. Jadi jangan berpikir kepada masalah. Ingat ya, kalau kamu telusuri mungkin kamu punya opung gitu ya. Kalau kamu telusuri pengalaman opungmu, mungkin juga mereka banyak masalah. Ya. Banyak masalah dalam arti masalah kemiskinan, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi mereka bertahan. Nah, seperti kamu ini. Saya salut sama kamu. Dalam keadaan broken home, kamu bertumbuh, kamu bisa punya prinsip, dan kamu tidak mau mengulangi kesalahan papa sama mamamu yang dulu. Kan itu kan kamu kan? Iya, Pak. Walaupun kamu nggak pernah ngomong sama saya selama ini, tapi saya melihat situasi kamu itu adalah bahwa kamu tidak mau mengulangi kesalahan papa sama mamamu. Itu yang terjadi kan? Sehingga kamu ambil Itu sikap. pertama yang mau saya lakukan. Kenapa? Memang itu sih tujuan hidup itu ya, jangan lakuin apa yang dilakukan mama sama papa. Iya, betul. Jadi sudah benar itu. Itu yang saya apresiasi dari kamu. Luar biasa itu. Nah, jadi yang penting kalau dari Bapak tua ini, hormati suamimu. Dukung suamimu. Pak Tua. Ya, itu yang penting supaya diberkati Tuhan kau, Inang. Pak. Ya, supaya diberkati Tuhan kau. Sayangi mertuamu. Ya kan? Sayangi mertuamu. Nanti ada waktunya kamu seperti yang saya sampaikan di video saya, ada waktunya kamu nanti perlu minta maaf sama papa, sama mami, ya kan, sama tulang, ya kan. Itu harus dilakukan pada waktunya nanti. Kamu cooling down dulu sekarang, kamu renungkan, kamu harus banyak kamu berdoa, Nak. Harus banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa. Dengan doa itu nanti kita akan diberikan kedamaian. Aku sering berdoa jam 12 malam. Aku bangun kadang jam 2. Sudah 3 kali kamu saya doakan. Ya. Jadi tujuannya apa? Ya, saya berharap Tuhan berkati kamu, cepat kamu meranak merbur hoinang, ya kan? Kalau kamu selama ini tidak dapatkan kasih sayang dari papamu langsung, ya kan? Bapamu itu banyak orang yang mengasihi kamu, ya. Saya nggak kamu kenal, saya pun nggak kenal kamu, tetapi di hati saya doakan kamu, dan yang nggak bisanya saya datang sana, saya kasih ulus kamu supaya senang kamu, enak. Iya, betul. Aku ada hubungi juga di Medan, ya kan? Saya bilang perhatikan itu burung kita itu, saya bilang. Ya, mungkin dia belum hubungi kamu, tapi saya bilang perhatikan burung kita itu. Ya. Iya, Pak. Betul. Jadi satu, kedua, suamimu ini sudah lama kamu kenal? Itu maksudnya kenal sama suami. Ya, suamimu. Si 5 tahun. 5 tahun. Bapak tua. Oh, 5 tahun. Dia mencintai kamu lah ya. Ya, ini kalau Bapak tua, iyalah. Ini kalau Bapak tua tanya, itu yang jelas. Artinya gini, nanti kamu cek dulu, saya punya video satu. Wanita itu harus dicintai, dan
wanita itu kepada suaminya harus menghormati. Ya, itulah firman Tuhan kan. Memang harus begitu. Ya, kan tidak ada satu orang bisa mengerti orang yang lain. Nggak ada itu. Bahkan kamu sendiri juga belum tentu ngerti dirimu sendiri. This is life. Ada hal yang selalu saya nggak setuju apa Reftania, khususnya buat marga Nenggolan. Aku lumbar raja, ya, kami toga sahata. Sebenarnya lumbar tukup itu abang kami itu, ya. Tapi aku ada hal yang tidak setuju khususnya buat marga Nenggolan itu. Kalau sembarangan kawin tapi nggak ngurusin keluarganya, anak-anaknya, itu saya paling nggak suka itu. Sangat tidak suka. Sudah untung kalian ini dipelihara sama mama dari kecil, diurus, dan kalian bisa bertumbuh dengan baik. Ya, karena aku lihat foto-foto kalian itu, saya senang. Lihat itu cantik-cantik kalian, sehat-sehat, luar biasa itu. Ya kan? Luar biasa itu. Nah, jadi baguslah itu. Tapi pengalaman masa kecil yang katakanlah pahit itu ya, pahit, kurang kasih sayang, terlepas ayahmu yang salah, mamamu yang salah, itu udahlah, itu nggak terlalu kita pikirkan itu kan, gitu kan. Kalau saya melihatnya begini Reftania, ke depan kalau yang lalu-lalu itu kan nggak bisa diulangi lagi kan, apapun itu. Tetapi ke depan itu harus kita benar-benar siap untuk bertarung hidup, ya, merubah peradaban kita. So you have to change your civilization. Yang saya suka dari kamu adalah kamu tidak mau mengikuti pengalaman orang tuamu yang sudah lalu. Itu yang saya suka dari kamu. Kamu orangnya tertib. Bayangan saya begitu. Orangnya kamu tertib, tidak mau sembarangan, ya kan? Itu yang saya katakan, itu 5 jempol saya kasih sama kamu tuh. Kalau saya di Medan pasti saya cari kamu. Ya banyak di media sosial itu yang tidak terlalu paham menurut saya, akhirnya bully kamu ini dan itu. Tetapi ingat Reftania ya. Ini Bapak Tua ngomong nih. Tidak ada manusia yang bisa menyenangkan hati semua orang. Jangan pernah kamu berpikir menyenangkan hati semua orang. Tidak ada itu. Yang penting kamu punya prinsip bahwa dalam hidup kamu harus sukses, ya kan? Itu dulu. Ya kan? Itu dulu. Harus sukses. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi kamu punya yang sudah lalu itu, ya kan? Itu menjadi uang kuliah yang sangat berharga. Tidak masalah benar salah, itu nggak penting. Itu tidak penting, benar salah nggak penting. Ke depan mau seperti apa? Kan gitu kan? Nah, ya, ingat sama mamamu itu nanti bangun hubungan yang baik. Ada waktunya, tetapi tetap bawa itu di dalam pikiran, ya, di dalam hati yang paling dalam. Bawakan itu di dalam doa dan harus berusaha. Kamu yang harus berusaha, ya. Kamu yang harus berusaha. Kamu kuat, Inang. Kamu orang hebat. Kamu yang harus berusaha. Nanti ya, temuin mamamu, temuin tulangmu, adik-adikmu, itumu. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh ada dendam di hati, apapun itu. Tak boleh ada dendam di hati. Ya, kamu udah cukup dewasa lah. Tetapi ini saya harus ngomong, aku sayang sama kau, bukan apa. Jadi jangan kamu pikir, wah ini Bapak Tua itu nggak kenal, kok nasihat-nasihatin gitu kan? Iya kan? Nggak begitu kan hati kamu kan? Ya. Aku senang nanti satu saat kalau aku ke Medan, ada urusan ke Medan, pasti aku cari kamu. Ya,
Dan kalau kamu datang ke Jakarta, ya kan? Kalau kamu datang ke Jakarta, kamu harus cari saya. Iya Pak Tua. Walaupun sekarang katakanlah mama itu sudah menikah dengan Marga Simanjuntak, kalau saya lihat kamu punya sikap-sikap selama ini, saya kira kamu tidak ada marah atau dendam sama ayah tirimu kan? Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Aku lihat klarifikasi yang dibuat sama mamamu, Inang Borusitorus, dia malah nggak setuju dan marah dia kalau dibilang kamu durhaka, iya kan? Satu lagi yang aku mau pesankan sama kamu, ya kan? Walaupun sekarang katakanlah mama itu sudah menikah dengan Marga Simanjuntak, kalau saya lihat kamu punya sikap-sikap selama ini, saya kira kamu tidak ada marah atau dendam sama ayah tirimu kan? Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Aku lihat klarifikasi yang dibuat sama mamamu, Inang Borusitorus, dia malah nggak setuju dan marah dia kalau dibilang kamu durhaka, iya kan? Sebelum acara pesta, Ya. hari Rabu, hari Rabu lah, hari Sabtu kami pesta, hari Rabu mama itu datang ke rumah Inang. Datang ke rumah mertuamu yang sekarang. Iya, datang ke rumah, marah-marah, Hmm. bawa orang sampai 2 kompi gitu. Berapa? Sampai 2 kompi gitu, banyak lah anak-anak lajang. Tapi yang orang tua, dia kayak ngajak gitu lah. Jadi, mantan anakku, mantan datang juga yang si Junta itu, mantan anak kami yang kau sandra kan. Oh, mereka pikir kamu disandra gitu ya? Kan mereka berpikir kan aku itu yang diguna-guna. Dipikir diguna-guna. Makanya yang waktu pas aku angkat tangan itu pun yang di gereja, tapi mama itu udah nepuk jidatku duluan. Ditepuk jidatmu? Iya, terus diputar. Diputar? Bukannya kamu disalam dulu gitu? Bukan disalam kamu, dicium gitu enggak? Enggak, datang itu dari gereja, masuk dari pintu, langsung lari cepat-cepat, datang ini aku, langsung diputar. Itulah makanya marah Pak Tua. Jangan sentuh aku, itu pun karena aku sempat diam juga Pak Tua, kata bapak muda di sini, Bapak Inang juga udah bilang aku sempat diam. Sempat diam beberapa menit, rupanya datang udah kena dia gitu kan, kata si tua, rupanya dia kayak bapak dan inilah bapak udah mengamai aku kan, baru sadar ada lagi sama Nia, dan rupanya sadar aku, itulah aku langsung angkat tangan, jangan kalian macam-macam sama aku, itu kan memang Pak Tua. Oh, jadi bayangan mereka kamu diguna-guna. Iya Pak Tua, makanya bahasan ini terus ada guna-guna, terus ada guna-guna. Apa mempan guna-guna sama burung nenggolan? Enggak, masih hidup ini Pak Tua. Masih hidup kan? Ya, terus akhirnya kamu sempat diam gitu ya? Sempat diam beberapa detik lah. Terus? Baru disuapin pakai air lah, biar agak fresh gitu. Iya. Dikasih air kamu ya? Iya. Terus kadang-kadang ada yang manggilin aku lah. Manggilin? Kerjaan ini memang dari awal memang ngomong hantu kan. Oh gitu. Karena datang ke pendeta, pendeta pun dimarahin mereka kan. Aku dan keluarga, aku bapaknya. Ajukan itu, aku nggak mau, batal aku nggak mau ada nikah. Di depan rumah pun kayak gitu. Pokoknya setiap sekali seminggu itu ada mediasi pada rapat. Ada mediasi ya? Iya, kemarin aku kan datang ke rumah
sebelum Matupol aku udah datang ke rumah orang tua minta. Maksudnya beliau ngundang lah Matupol. Nggak terima. Karena datang bapak yang menamai marga Nenggolan yang lain. Kan bukan bapakku atau bapak udaku kan Nenggolan kan kalau katanya gitu Pak. Dibilang itu bukan saudara sama awak kan gitu, bukan saudara sama Nia. Padahal dia kenal sebenarnya, Mama kenal sebenarnya. Padahal Mama kenal mereka. Satu semuanya dulu Pak. Oh. Terus? Baru rupanya karena sakit hati lah bapak udah ini kan, kayak nggak dianggap itu dirinya gitu kan. Jadi disuruh telepon dalam apa siaran kakak kandung, kalau telepon lah kakak itu orang mungkin mau minta kalian yang mengundang, kan? Rupanya disuruh juga kak datanglah ke sini kalau mau minta selamat buat kita itu. Nah, gak ada urusan kalian di situ kak, ini lagi, itu Pak Tua. Pokoknya harus keinginan dia harus si Manjunta yang apa kak? Nggak boleh itu nggak boleh sih. Ini masalah adat nggak boleh begitu. Baru bisa pesta. Itu aja kejadian yang waktu pas tanggal 29 pesta Pak Tua, masih ada mediasi tanggal 28. Oh, mediasi antara siapa? Itu jam 3. Gimana Pak Tua? Yang mediasi antara siapa? Antara Bapak Udamu dengan Mama? Awal gini Pak Tua kan yang waktu pas tanggal 27 orang itu ribut-ribut di rumah Ina, di rumah kami kan. Jadi datanglah tetangga. Jadi mau kalian ini apa sebenarnya katanya lagi itu ya kan? Disuruh pulang kalian nggak mau katanya gitu. Iya kalian mau minta anak kami, mana anak kami katanya. Terus kalian mau minta acara itu apa namanya kayak matusip, apalagi marhata sinamon, terus martupol, diulang lagi balik katanya sama orang mama ini. Jadi rupanya ya udah kalian pulang. Jadi sampai ikut juga lah si Bu si Purian datang. Tadi kan nggak dibolehin keluar. Begitu orang Ina nggak dibolehin keluar. Jadi datang orang si Purian, datang juga STM orang Inang datang juga. Orang itulah yang yang menenangkan orang itu di depannya tersebut itu. Ya udah kalau memang kayak gitunya, nggak di rumah si Burian, nggak di rumah si Litonga, nggak di rumah Nenggolan, di rumah STM katanya. Ketua STM kita buat mediasi lagi. Biar bagus acara orang ini besok. Tanya lagi kan. Baru dibuat lah. Perjanjian itu jam 3, rupanya orang datang jam 5. Iya. Udah lewat 2 jam gitu kan. Ditunggu-tunggu yang orang ini. Ujungnya tetap dibilang orang pulang ini juga. Ya udahlah, lakukanlah. Memang bisa dia minta itu dan sifat dohot dihami katanya lagi itu. Dari awal pembicaraan orang pulang ini sama mama ini, dan sifat dohot. Dan sifat dohot, udah kayak gitu dibilang, udah lakukan aja pesta itu. Dan sifat dohot dihami katanya. Tapi tetap orang itu merusuk. Itulah rupanya pagi-pagi jam 6 katanya Pak Tua udah di depan gereja orang itu. Nungguin? Iya nungguin. Baru rupanya kan samping gereja itu ada tukang salon, pangkas. Ada tukang pangkas ini pun dengar dibilang gini, nanti kalian rekam ya, kalau datang ini pokoknya kita harus rekam, semua harus pegang handphone katanya gitu. Jadi orang itu udah buat schedule gitu. Iya. Makanya orang ini udah nggak betul lagi gitu ya. Makanya mama ini kan suka nengok kamera baru mencerit-cerit Pak Tua. Tapi 2 bulan ini Pak Tua, 2 bulan 3 bulan ini nggak ada tidur Pak Tua, gara-gara mama ini terus buat honar gitu, buat rusuh aja gitu. Dia harus mau si Manjunta lah pokoknya.
yang terima sinamot. Makanya kemarin kan aku buat klarifikasi yang pertama. Ya. Si Manjun yang terima sinamot kan aku bilang di situ Pak Tua. Iya. Rupanya tiba udah didengar dia klarifikasi, diubah dia lagi omongan dia. Bukan gara-gara si Manjun Pak dan bukan gara-gara sinamot. Katanya lagi kayak gitu Pak Tua. Jadi dia itu pandai bersilat lidah sama ini. Apakah dia begitu menjadi seperti itu sesudah sekarang atau dari kecil memang dia juga seperti itu? Kayaknya dia dari kecil memang udah diapai orang opung ini kayaknya Pak Tulang. Maksudnya udah jadi mau-mauin omongan mama ini. Jadi kayak gitu lah. Atau ada anak muda lain yang melihat Reftania ini cantik, dia mau Reftania juga. Enggak ada Pak Tulang. Nggak ada. Siapa tahu. Sama Hela Pak Tua ini aja yang aku berteman. Oh gitu. Siapa tahu ada mantan pacar yang Taunya mama terus. Ya kalau contohnya ulang tahun ade, ulang tahun mama, datangnya aneh ke rumah. datang ke rumah. Disuruh ya. Kan dilama-lamai. Tuh juga nya ujung-ujungnya berubah tangga kata mama ininya. Oh. Sama Hela Pak Tua. Gitu ya. Siapa tahu ada Iya. siapa tahu ada mantan yang bikin manuver kan? Enggak. Enggak ada Pak Tua. Nggak ada ya. Nah, terus pada waktu, sebab ini aku apa ini? Saya penasaran dalam arti begini. Pada waktu marhusib kalian, waktu mau berencanakan pesta kalian itu, kan sudah dibicarain juga di situ tulangnya siapa, kan gitu kan? Kan sudah ada, misalnya tulangnya kan Marga Sitorus, ya toh? Nah, terus pada waktu akhirnya di pesta itu tulangnya siapa? Diambil orang bapak udah lah, bapak udah dari Siantar lah, Sitorus. Karena kan pas kemarin kan pas Markudung Saud harus ada yang katanya saksi, orang saksi Marga Sitorus. Jadi diundang orang Marga Nenggolan, Marga Sitorus yang bisa. Iya. Kan ada saksi kan, rupanya gara-gara masih bermasalah juga tulang nggak mau, tetap ngumpet nggak mau dia ikut ke acara pestaku, jadi diutus bapak udah di sana lah jadinya Marga Sitorus bisa. Pas pula mereka mau, nggak mungkin kami bukan bere kami itu katanya gitu. Iyalah, mana mungkin bisa bikin pesta dan nggak ada tulang? Lucunya kan Pak Tua. Iya. Yang buat mediasi lah kami kemarin kan di rumah Inang. Jadi rupanya tiba-tiba Marga Sitorus nanya sama aku, yang kenapa dibere katanya, ceritakanlah semuanya. Dibilang tulang ini, yang kayak mana ya udahlah kalau kayak gitu yang ceritanya aku panggil dulu tulang-tulangmu yang lainnya biar ada kawanku ngomong sama tulangmu katanya gitu kan. Karena kan satu kampung ini juga nya tulang, Inang, Mama dekat-dekat sini ya rumahnya semua. Oh, oke. Saling kenal. Gitu. Nah, terus? Jadi rupanya udah siap kayak gitu, datanglah Marga Sitorus ini ke rumah si Tulang. Kan gitu, datang ke rumah si Tulang. Yang kayak mana nya kayak gini, ngomonglah orang itu. Rupanya datang lagi Marga Sitorus ini ke tempat, ke rumah Inang ini. Rupanya dibilang, keras loh yang sana, nggak bisa. Katanya. Hampir sempat mau dibatalkan Inang gara-gara dari mana katanya rumah ini ada tulang katanya itu sempat drop juga lah di situ aku Pak Tuang. Jadi banyak katanya orang tulangmu dia nggak bakalan ikut lagi di acaramu katanya. Dan kami pun diancam sama tulangmu nggak boleh ikut ke pestamu katanya. Kalau kami ikut ke pestamu dibilang kami pengkhianat, katanya gitu. Jadi 4 marga Sitorus ke rumah si Tulang itu jawaban Tulang sama kami. Nang si Pardohot behami. Jadi kalau kamu lao dohot kamu ke pesta di sini ai,
pengkhianat mahamu di sini katanya lagi. Tapi tetap mereka datang. Itulah dibilang tulang. Makanya jadi marga sih terus pun di sini nggak ada yang datang. Tapi jadi semua orang marga Sitorus ini membenci tulang. Katanya pun udah dengar mau dikeluarkan tulang. Marga kayak gitu sifatnya. Jadi makanya kejamnya Pak Tua. Iya, makanya saya bilang aku sih udah ngebayangin Reftania. Aku udah ngebayangin tekanan yang kamu hadapi itu, ya kan? Waduh, saya pikir waduh boru saya ini kuat banget nih. Aku udah ngebayangin tuh, ya kan? Jadi pada waktu pesta adat itu tulangnya di situ kan kamu bilang tadi tulangnya di situ kan marga Sitorus. Tetapi bukan tulang kamu kandung ya. Tapi ada marga Sitorus yang lain. Dari Siantar Pak juga. Dari Siantar. Rombongan orang kuda lagi jadi dia datang ke sini. Oh, gitu ya. Wah, hebat. Itulah hebatnya orang Batak itu, Reftania. Jadi kamu harus pelihara itu. Orang Batak itu luar biasa ya. Kalau tulang kandung katakanlah berhalangan, ada yang lain kan gitu kan? Ya, luar biasa. Jadi sesudah selesai pesta itu, tapi pada waktu pesta adat itu nggak ada ya yang ganggu ya, tidak ada gangguan ya? Nggak ada gangguan gara-gara gini Pak Tua. Setelah mereka ribut dari gereja udah pulang, orang itu ada rencana katanya lagi Pak Tua mau ribut di Wisma. Iya. Rupanya gara-gara anaknya tulang rupanya dimasukin opung. Nangis opung. Bilang aku harus dibagus orang itu katanya. Patrehamu itulah makanya jadi orang itu ya masih ribut di situ. Posisi Wisma pun sampai jam 4 kan Bapak Tua. Iya. Jadi orang itu udah nggak fokus lagi mau merunding di Wisma. Oh, jadi kesurupan ya? Iya, kesurupan. Ada juga videonya sama aku. Ada video sama aku. Kesurupan, iya. Opung datang, dia bilang kamu harus beresin itu pohopukui gitu ya? Iya, itu. Waduh. Karena Opung kan baik kali sama aku. Iya. Opung sayang sama aku, Pak Tua. Pastilah, nggak mungkin Opung nggak sayang. Aduh, ya pengalamanmu ini kok, waduh, kamu gitu ya, pengalamanmu ini luar biasa loh Reftan ya, hebat sekali. Pada waktu kalian martupol itu, ya kan martupol kan di situ ada saksi, ada mewakili keluarga, ya toh? Pasti ada dong. Iya, Pak. Jadi waktu itu saksi kamu siapa? Bapak yang mengamai, sama ada yang di Marga Dengeng juga. Oh. Kayaknya Abang itu lah itu. Itu ya. Itu bapak udamu itu bapak udah kandung? Enggak. Dulu dia kata kalau yang di sana kandung, maksudnya apa namanya? Kalau bapak udah yang pas masuk menjadi saksi itu dia muat yang dari orang Siantar itu. Oh, oke. Tapi kalau yang mengamai itu bapak udah kandung? Iya, yang mengamai bapak udah kandung. Berapa kakak adik bapakmu? Tiga. Semua 4 bersaudara lah mereka. 4 bersaudara, semua di sana di Siantar. Iya, kalau laki-laki 4, tapi kalau perempuan ada 8. Oh, banyak ya? Banyak. Namboru banyak, Pak. Namboru banyak ya. Jadi Namboru hadir semua di situ sama Mang Boru. Waduh, luar biasa ya.
dia lupa. Hebat. Nah, jadi tapi apa namanya, itomu satu kan ya? Itu satu. Mereka tinggal di Medan atau di Siantar? Di Medan sama mama tinggal. Oh, sama mama. Ya. Aku yang nggak bisa kemarin kan bisa nungguin samping rupanya nggak sesuai dengan ekspektasi kan dari keluarga. Ya kadang-kadang begitu, apa namanya, ya banyak hal lah. Kamu juga harus mengerti, mungkin juga mama itu cukup menderita selama ini, ya kan? Kalian kan masih kecil-kecil, udah ditinggalin papanya, mungkin juga menderita kan gitu kan? Ya walaupun dulu tanggung jawabnya sama anaknya, 5 anaknya ditanggung jawabnya orang mama ini sampai tamat SMA. Kenapa mama nggak dibuat kayak gitu sama kami? Kan kerjanya kami. Gitu ya. Kerjanya kami Pak Tua. Itu yang kemarin kan di Marayoku. Baru ini orang mama sama pulang di mereka. Baru 3 tahun belakangan ini. Gara-gara aku kan nggak pada tuh dia sama kita itu. Udah anakmu aja besar, ganda besar nih. Ya tahu, kalau udah bersama si Mia kan, Madina lah aku udah bersama kan 2015 sama SMA. Udah mau tamat dari si Mia, kita masih dia meninggal, berarti menerima bersih yang tahu. Apa lagi yang kau cari di dunia ini? Katanya, nama belum kau kan, kita kau. Makanya, aku itu sebenarnya kesal mama ini nikah lagi. Oh. Itu juga yang sekali dari tulang. Kenapa dulu dia menjelekkan mama ini luar biasa sangat kan di Pak Tua. Tapi sekarang kenapa menjadi membela juga? Ya kau juga namanya Itonya. Iya juga kayak Pak Tua. Tapi kamu nggak membela kayak gitu sama aku. Itu nggak membela kayak gitu. Ada waktunya nanti kalau. Padahal aku bagus. Baik ya sama itu ya. Tapi gini, kamu harus tetap pertahankan itu. Kebaikan itu kamu harus buat menjadi sifat. Apapun itu orang mau bikin apa, lupakan itu. Karena ketika kamu ada benci di hati, kamu yang rugi sendiri. Iya Pak. Ya, rugi sendiri. Nanti jidatmu berkerut-kerut kayak bapak tua nih, lihat. Ya kan? Jadi harus mikir ya kan Pak. Iya. Jadi udah yang paling enak itu adalah memaafkan. Ya. Kalau saya punya kesempatan bicara sama mamimu, sama Inang Borusitorus itu, pasti saya mau katakan yang paling enak itu memaafkan. Kenapa? Mengampuni itu, nih mungkin saya berbagi pemikiran sama kamu. Ya Inang ya. Mengampuni itu artinya melepaskan hak. Release your right. Hak kamu untuk marah, hak kamu untuk memukul orang, hak kamu untuk membalas. Tetapi hak itu dilepaskan. Itu artinya mengampuni. Dan kita akan tenang, kita akan enak gitu. Ya kan? Nah, jadi kamu berikan waktu kepada mamimu untuk lebih tenang sedikit, ya kan? Kalau kamu sih lihat tenangnya kau. Aku lihat kamu hebatnya kau. Jadi kasih waktu sama mamimu tenang, adik-adikmu tenang. Tapi nanti pada waktunya kamu bangun hubungan kembali dengan baik kepada mereka, ya kan? Nah, itu dari saya. Nah, ada juga saya lihat, saya jadi minta klarifikasi sama kamu ini ya, tapi nggak apa-apa lah kita curhat ya. Sebab saya juga banyak belajar juga Reftania. Aku kan punya kakakmu ada 2 yang perempuan di rumah. Dua-duanya udah menikah. Ya kan? Kamu lihat video saya itu, saya ada unggah di situ waktu pernikahannya. Nah, ada juga saya dengar di situ dia katakan bahwa seperti gereja disogok, ya kan? Aku sih
nggak kepikiran kenapa sampai begitu gitu loh. Nggak yakin saya kalau gereja disogok, kan mereka punya standar. Pendeta itu kan nggak serendah itu gitu kan, ya kan. Nah terus pada waktu kalian berhubungan dengan pendeta Margasihite ya, Margasihite kan pendetanya kan? Iya, Margasihite. Nah pada waktu itu kan ada dipanggil, ada beberapa kali mamimu datang ketemu sama pendeta itu kan sebenarnya kan? 4 kali, iya 4 kali Pak. 4 kali ya. Nah tapi nggak ada persesuaian, nggak ada pemahaman yang bisa ketemu. Respon amang pendeta sama orang mama ini pertama dibilang gini, dari mana jalannya, kan aku kan dari Pentakosta Pak Tua. Udah maluala aku tanggal 26 bulan 12 itu, jadi baratnya dia udah aku udah jadi sah orang HKBP kan gitu Pak Tua. Jadi rupanya dibilang amang pendeta itu dari huriah aku, dia udah kuduakan katanya. Dari mana jalannya aku mau merusuhin, aku membatalkan orang huriah aku sendiri katanya, jemaatku sendiri katanya gitu. Udah pulang lihat katanya. Baru udah siap yang kedua, baru dibilangnya kalian nyuruh-nyuruh aku membatalkan lagi. Kan udah ku bilang mereka huriaku, dan kulihat pun dari akte orang itu 2, orang itu udah dewasa, udah bisa menentukan jalan hidupnya. Katanya gitu. Kalau kecuali tadi si Reptar ini ku berkati kata pendeta gitu. Kalau ada permasalahan kalian, kalian bincangkan baik-baik, omongin baik-baik. Ini kalau tugasku tetap ku kerjakan kata amang pendeta gitu. Jadi setiap jumpa 4 kali itu ada rekaman video, aku pun baru tahu Pak. Wah, oke. Orang itu mencuri. Yang keempatnya pendeta, apa lagi sih yang mau diomongin kan gitu ya. Tuhan aja bisa marah kan, itu dibilang pendeta, Tuhan aja bisa marah, apalagi aku manusia biasa kata pendeta ini gitu kan. Di video-videonya aku katanya gitu, udah aku bilang nggak bisa, entah apa yang mereka mau dibilang dilapor polisi, disilahkan pendeta, tapi orang itu nggak berani. Gitu Pak Tua. Jadi pokoknya yang terakhir itu yang memang diposting orang itu, yang sebelumnya kan nggak ada diposting Pak Tua. Iya. Makanya dibilang pendeta itu kejam katanya. Memang pendeta memang tegas, bukan kejam. Pendeta OSIT ini memang kalau lagi khotbah pun Bapak Tua tegas memang orangnya. Kalau untuk suap katanya kami nggak ada ngeluarin uang. Kami nggak ada suap pendeta, kami nggak ada bayar pendeta untuk biar kami dinikahin, nggak ada. Karena kan pernikahan bukan yang dijodoh-jodohin, yang memang keinginan kami berdua kan gitu. Betul. Ya jadi ya itulah, aku sih nggak kepikir karena saya tahu lah HKBP itu tertib, saya tahu. Jadi sayangnya suamimu sama kau? Sayang lah Pak. Kalau nggak sayang kan nggak ada. Iyalah, jangan sampai nggak sayang. Kalau nggak sayang, aduh, saya marah itu sama dia itu nanti. Bisa saya datang dari Jakarta ke sana tuh. Nggak boleh. Sayang Pak Tua. Sayang ya. Pendeta pun katanya kalau nggak sayang, Alex sama si Reptania dimarahin juga katanya. Gitu ya. Nah. Jadi sama-sama saling menyayangi. Iyalah, itu harus itu. Jadi dan ini loh, aku kasih tahu. Aku nggak tahu. Nanti satu saat saya bicara sama suamimu itu, iya kan? Nggak apa-apa walaupun kita nggak kenal, nggak ketemu, tapi saya udah bilang kalau buat saya itu kamu itu
guru saya. Nah, kemudian kan dibilang tuh, waduh, suaminya pengangguran segala macam gitu kan, ya kan? Sebenarnya Pak Tua adanya usaha kayak contohnya kan Inang kan buat usaha juga untuk orang ngabungin live tas di online gitu. Jadi itulah yang dikerjakan orang abang ini. Terus dia jual-jual spare part kereta juga, jual beli kereta gitu. Tapi memang nggak di PT kerja. Jadi ya uang masuknya ya memang nggak dinampak orang yang pergi pagi pulang malam. jadi kerjanya dan rumah. Jadi gini, Reftania, yang saya mau ngomong sebenarnya bukan masalah penganggurannya. Yang saya mau ngomong adalah urusan pernikahan itu bukan urusan uang. Iya, Pak. Ya kan? Makanya saya bilang itu urusan cinta. Kalau suamimu mencintai kamu, dia akan berusaha keras bagaimana caranya supaya istrinya ini terjaga, bisa terpenuhi dengan baik, bisa hidup layak dan anak-anak nanti ke depan. Kan gitu kan? Demikian juga kamu. Iya, Pak Tua. Jangan hanya pikir makanya saya kasih jempol 5 sama kau semua kalau ada jempol saya, karena kamu tidak terpikir, wah suami saya harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu yang luar biasa. Bisa, yang paling enak itu dimulai dari nol. Ya kan? Jadi jangan khawatir, hidup itu tidak boleh khawatir. Ketika Tuhan sudah kasih kamu bernafas, ya, Tuhan sudah jamin kamu akan hidup dengan baik. Cukup. Iya, Pak Tua. Pasti itu. Jadi jangan pernah khawatir mau suami pengangguran, mau apa gitu, apalagi dia ada usaha, kok tinggal kamu dukung, support. Itu kan? Iya, Pak. Itu yang terpenting. Support, bawakan dalam doa, ya kan? Dan ingat, di rumah seorang pria, kalau tidak ada kelemah lembutan, berarti tidak ada wanita, Reftan ya. Jadi kau jangan galak-galak kau. Iya, betul. Borneng itu nggak boleh galak-galak. Nggak galak kamu ya? Agak sedikit garang aja. Sedikit garang ya. Iya. Nampak borneng golannya. Kenapa ya? Jadi kalau Borneng itu tegas, yes, tapi harus lemah lembut. Iya, Pak Tua. Kan gitu. Tidak ada pria yang suka dengan kekerasan. Iya, Pak Tua. Pria suka dengan kelemah lembutan. Kan gitu. Itu. Iya, Pak. Iya kan? Nah, gimana Inang mertuamu sayang sama kau? Sayang kali ya, aku udah nampak itu. Aku nampak itu. Ya, kayaknya itu juga ya sayang sama kamu. Jadi ya nanti salam ya sama itu. Buru apa ya itu? Silitonga, Boru Silitonga. Boru Silitonga ya. Gimana dengan keluarga tulangnya suamimu? Baik, welcome sama aku. Gitu ya. Iyalah. Iya, yang dari Sibukurian, dari Silitonga semua sayang sama aku. Makanya kok jadi keluarga aku yang nggak sayang sama aku. Ya, nggak apa-apa. Itu yang sampai sekarang nggak habis pikir, Bapak Tua. Iya. Kok jadi keluarga aku yang menghancurkan aku gitu. Enggak lah, kamu nggak dihancurkan lah, enggak. Itu hanya masalah prinsip yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ya kan? Orientasi hidup yang berbeda, latar belakang hidup yang berbeda. Jadi kamu perlu ya sabar, perlu lebih luas pemikiran, dan yang terpenting kamu harus gunakan pengalamanmu yang pahit ini untuk melangkah lebih kuat, lebih maju ke depan. Iya. Itu. Dan harus apapun kekesalan hatimu kepada mamimu,
kepada adik-adikmu, kepada tulangmu. Saya sudah katakan tadi, lepaskan itu, release and forgive. Dan gitu kan? Release and forgive. Supaya ada damai di hati. Satu. Kedua, kita sebagai anak, ya sama sebenarnya orang tua, kita juga pernah sebagai anak juga, kan gitu kan? Kita anak terhadap orang tua kita, kamu anak terhadap orang tuamu, kan gitu kan? Sampai kapan kita menghormati, mencintai orang tua kita? Until your last breath. Sampai nafasmu yang terakhir, kamu harus menghormati mereka. Layak atau tidak layak dihormati menurut orang lain, menurut kita, that is not the point. The point is until your last breath, sampai nafas terakhir, kita harus menghormati orang tua kita. Mati atau hidup. Gitu Reftania ya, Inang ya. Jadi tenangkan hatimu, sabar, banyak berdoa, dan saya senang sekali bisa bicara sama kamu, lihat muka kamu pagi ini. And tonight yang juga senang ya. And tonight I will pray for you. Pak Tua. Gitu ya. Ya. Tonight Sudah banyak bapakku jadinya. banyak ya. Ah itu. Tonight I will pray again, special prayer for you. Ya. Jadi sudah tenangkan pikiran, dan aku mau, kalau kamu terima boleh, nggak kamu terima juga nggak apa-apa. Tapi yang mau saya sampaikan sama kamu, usahakan jangan lagi, mungkin ini terakhir kamu bicara sama orang terhadap kasusmu ini, mengenai kasusmu ini. Jangan lagi bicarakan ini, apalagi dengan wartawan, dengan siapapun, jangan lagi. Stop, ya kan? Stop. Tugasmu sekarang adalah berdoa, tenangkan hati, pikiran, dan berkarya. Berkarya, kamu harus berkarya. Karena kalau kamu berkarya, kamu positif, ya kan? Dengan suami berkarya, positif. Ah itu yang lebih, menurut saya lebih bagus. Gitu Reftania. So, yeah, I love you. I like, you know, I'm very proud to see your face this morning. Senang sekali, ya. Berbahagialah suamimu, berbahagia mertuamu, dan kamu harus menjadi berkat di keluargamu. Harus menjadi berkat sama mertua, sama keluarganya, sama mamimu nanti, sama adik-adikmu, harus menjadi berkat. Usahakan itu. Ingat, kalau kamu berusaha menjadi berkat, Tuhan akan berikan kamu menjadi saluran berkat. Oke, Reftania, gitu ya. Salam sama mertuamu, ya. Salam sama mertuamu, sama suamimu. Saya berharap satu saat nanti kita bisa bertemu, gitu ya. Oke? Amin, Pak Tua. Nah, nanti tolong kirim nomor rekeningmu ke WA saya. Aku mau kirim beli bando, supaya nanti kita ketemu lagi bicara, kamu udah pakai bando. Iya, aku mau kirim bando, beli bando sama kamu, Inang. Iya. Iya. Oh, saya senang sekali. Makanya, waduh, ini kalau pakai bando ini, buru saya ini, terus dipakai yang bando kayak ada kelinci, tambah cantik gitu. Kayak gitu ya, Inang ya. Oke? Aduh, kemananya nanti Pak Tua. Makasih banyak ya Pak Tua. Oke. Udah supportannya. Ya, pasti saya akan support. Ya, Oke. Pak Tua. Ada yang kamu mau tambah, maksud saya begini. Dari perbincangan kita ini, ada yang kamu mau pesankan kepada saya, apa gitu? Misalnya gini. Ini kan Marga Nainggolan ini juga kan banyak yang nggak beres ini. Iya kan?
Itu Iya, betul. iya, saya mohon maaf sama kamu. Kalau buat saya tuh papamu itu nggak beres itu. Ya, artinya masa begitu? Kalau sudah menikah punya anak, apapun itu masalah, ya kan? Sudahlah, jaga anakmu, jaga. Semua juga orang bermasalah. Ini juga pelajaran buat suamimu. Jangan kalau ada masalah dikit-dikit, terus ini mau itu mau kawin sana mau itu, nggak boleh. Jadi para pria jangan meninggalkan anak-anaknya, jangan meninggalkan apa istrinya. Jadi apa pesan kamu kepada Bapak tua, kepada Marga Nenggolan? Apa kek? Jangan tinggalkan istrinya, jangan sia-siakan anakmu, jaga anakmu gitu. Ketika kamu mau berjuang, orang-orang akan menyesuaikan diri terhadap langkah-langkah kamu. Pada orang-orang muda, pada anak-anak kami, ya, hormati orang tua. Tidak ada batasnya menghormati orang tua itu. Saya katakan menghormati orang tua itu sampai ke ujung nafas kita. Dan kepada Rektania, kepada ibunya, kepada kawan-kawan semuanya, cinta menutupi banyak kesalahan.